Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Aziz Riyadi dan saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Wahab Salim, tentunya di program Seruling, berseru bukan berseteru. Terima kasih Bapak Abdul Wahab, Sama-sama Mas Aja. sudah berkenan akan memberikan pencerahan kepada kami. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar duanya dengan beliau, yaitu tentang Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Al-Quran pernah di dalam sebuah forum Bapak menyampaikan tentang bahwa Al-Quran ini adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Nah, Itu tentunya bahasamu lah ya. Bahasaku tidak seindah itu Mas Aja. tentu banyak sekali keistimewaan Al-Quran, tapi Bapak, banyak dari kita seringkali kita itu harus melawan rasa malas kita untuk membaca Al-Quran. Padahal itu Al-Quran adalah salah satu pedoman hidup untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana Bapak, menurut Bapak? Bahasanya Mas Ajas tadi tentang surat cinta dari Sang Pencipta ya. Saya itu menemukan di dalam kitab Ihya ketika itu bahwa Imam Al-Ghazali itu menceritakan dalam tradisi Taurat gitu. Ketika Taurat itu memang tidak banyak dibaca sama orang, kemudian ada kritik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya ibadi, kira-kira wahai para hambaku, apa engkau tidak malu gitu? Malu bagaimana? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwaniku anta tamshi fit tariq fataqunta bi ajlihi fataqra'uhu harfan hatta la yafutaka min syai' dan seterusnya. Jadi apakah kamu tidak malu kalau kamu mendapatkan chat? Bahasanya chat kalau sekarang ya. Dapat WA gitu, dapat pesan, dapat SMS, DM dan lain sebagainya dari pacarmu atau dari temanmu. Sementara kamu itu sedang dalam perjalanan, gitu aja kamu bela-belain, kamu berhenti terus membaca chat itu harfan hatta la yafutaka min syai', huruf demi huruf, kalimat demi kalimat sampai tidak terlewat satu huruf pun. Kira-kira begitu. Itu kalau surat atau kalau chat dari pacar kita, dari teman kita. Tapi wahada kitabun anzaltuhu ilaik. Sementara Taurat ini adalah surat cinta, chatting yang saya turunkan untuk kamu. Lamun wa anta muridun anhu. Lihat berapa banyak aturan yang menyebabkan atau berapa banyak arahan yang menyebabkan kalian itu nanti bahagia di dunia sampai di akhirat. Tapi kok gitu aja membaca nggak mau. Wa anta muridun anhu. Afa kuntu ahwana indaka min ba'di ikhwani. Apakah aku kamu anggap lebih hina daripada pacar-pacarmu itu, daripada saudara-saudaramu itu, daripada teman-temanmu itu? Sehingga dalam konteks ini, kalau misalnya ini kita kontekkan kepada Al-Quran, oh iya, kita bisa sadar gitu kan. Kalau misalnya kita dapat pesan dari teman atau dari orang yang kita kasihi, ya sampai seperti tadi, sampai fokus sekali. Tapi pesan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca saja tidak mau. Apa kemudian kita akhirnya menganggap bahwa Tuhan itu lebih remeh daripada teman-teman kita itulah. Kritik itu yang kemudian saya baca di dalam Ihya, dan kalau saya kontekkan ke dalam Al-Quran, ya benar juga. Kenapa kita tidak melawan diri bahwa membaca surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala yang isinya adalah berbagai macam pedoman lisa'adatid darain untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, kok kita tidak lakukan? Kan berarti kita harus malu dong. Koreksi diri iya. Terus introspeksi teman-teman berarti ini ya. Sudah seberapa rutin kita membaca Al-Quran setiap harinya? Ya, tidak perlu banyak sebenarnya Mas Anjas. Ya. Rutin itu yang penting. Tetapi ya saat ini saya pikir orang-orang di kampung kita, dan saya juga menjadi orang yang optimis gitu, sudah ada gerakan-gerakan ke sana. Ada bahasa kalau di kampus Unisnu itu ada one week one juice ya. Satu minggu satu juz untuk setiap orang, setiap dosen atau mahasiswa. Di kampung juga kadang ada. Dan saya punya pelajaran yang mungkin ini bisa ditiru sama orang gitu ya. Dan ini butuh komitmen juga sebenarnya. Berat atau tidak Pak? Enggak juga. Kalau bangun tidur subuh misalnya, itu setelah sholat, atau bahkan kalau bangunnya adalah sebelum waktu sholat subuh, jangan pegang apapun, jangan lihat apapun sebelum kamu melihat mushaf. Biasanya kita harus kuliah nakma itu, tapi setelah wudhu maksudnya. Bangun tidur, wudhu,
Kadang-kadang kan kita itu ada yang bangun tidur yang dia cari langsung HP kan, HP di mana? Terus sama chat piro Iya, yang untuk baca berapa? Iya, saya punya dan sengaja membiasakan diri seperti itu. Ini bukan takabur ya, tetapi siapa tahu ini bisa ditiru orang. Kalau bangun tidur itu wudu, terus jangan sampai lihat apapun sebelum lihat mushaf. Dan itu tidak perlu banyak, 1 lembar atau 2 lembar atau Cukup melihat. Ya enggak ya dibaca maksudnya dong. Masa ditelak Baca teman-teman. coba nih mushafnya nggak boleh HP loh ya. Jadi itu boleh jika HP tapi yang dibuka mushafnya gitu. Gitu kira-kira. Di sebelum melakukan aktivitas apapun ya. Nah, Bapak mungkin karena Al-Quran tentunya adalah hal yang sangat istimewa untuk kita, mungkin Bapak bisa menceritakan keistimewaan Al-Quran itu yang mudah kita pahami, teman-teman. Aduh, kalau bicara keistimewaan Al-Quran itu ya luar biasa luas dan membutuhkan waktu yang sangat panjang Mas Ajas. Karena Al-Quran itu kalau misalnya kita membaca di dalam An-Naba'ul Azim, An-Naba'ul Azim itu salah satu kitab tentang Al-Quran yang ditulis oleh Abdullah Darras. Beliau menceritakan bahwa Al-Quran itu diibaratkan kayak mutiara. Kayak mutiara yang sangat indah. Kita pandang mutiara itu dari sisi manapun pasti indah. Dari sisi kanan pasti kita melihat keindahannya, kiri juga begitu. Dari atas, dari bawah, mutiara itu pasti memancarkan seluruh keindahan. Dan bahkan kalau kita mempersilahkan orang lain untuk melihat mutiara yang sama, bisa jadi orang lain itu menemukan keindahan yang lebih indah atau berbeda dari yang kita temukan. Itulah gambaran Al-Quran. Sehingga kalau kita menggambarkan keistimewaan Al-Quran itu juga sangat luas, karena itu merupakan isi keindahan-keindahan yang memang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu juga disebut sebagai maktabatullah ya. Jadi hidangannya Gusti Allah. Kita harus nikmati hidangan-hidangan itu, kita nikmati keindahannya. Dan kalau kita bicara keistimewaan, ya dari sisi manapun kita akan menemukan keistimewaan Al-Qur'an. Sampai hari ini orang mengkaji Al-Qur'an itu dari sudut pandang apa saja itu kemudian banyak sekali. Ada yang mengkaji dari sudut bahasanya, ada dari sisi hurufnya, bahkan ada dari sisi jumlah hurufnya apa yang muncul buku matematika Al-Quran. Ono sing dari sisi otak-atik matoknya gitu kan. Otak-atik matok itu maksudnya, oh ayat ini berada di lembaran kesekian, kok ditulis ini ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Dari sudut pandang apa saja saat ini orang mengkaji Al-Quran itu belum selesai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut lugawinya ada yang mengkaji, dari sudut isyarinya ada yang mengkaji, dari sudut ilmiahnya, dari inspirasi ilmiah yang dituangkan dalam Al-Qur'an ada yang mengkaji, dari sudut tasyri'iyahnya ada yang mengkaji, dan masih banyak lagi. Dan itu bentuk keistimewaan Al-Qur'an. Dari segala penjuru ada ya. Dari sisi bacaannya banyak sekali yang mengkaji. Ya, itu teman-teman, saya pernah mencatat begini Bapak, bahwa Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, karena Al-Quran itu selalu relevan di segala zaman, hari ini, besok, kemarin, dan selanjutnya. Itu bagaimana Bapak? Maksudnya yang dari itu? Kalau menurut para pakar itu kemudian bahasanya itu Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makan. Jadi cocok dan pas di mana saja dan kapan saja. Jadi memang nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu kan nilai baik yang terkait dengan akidah, terkait dengan syariat, terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya memang menjadi bahan rujukan yang pas di mana saja, dalam kondisi apa saja. Kita ini tidak klaim, tapi inspirasi Al-Quran memang seperti itu. Tetapi ada salah satu syarat memang memahami Al-Quran itu, kita harus paham namanya kontekstualisasi gitu ya. Kalau bahasanya Amin Al-Khuli itu, dan ini mungkin agak berat artinya memahami Al-Quran biar bisa sholihun likulli zamanin wa makan, menjadi petunjuk dan hidayah bagi siapa saja dan di mana saja. Itu kita tidak hanya terbatas memahami itu dari teksnya saja, tapi kita harus paham konteks, juga harus bisa mengkontekstualisasi. Sehingga bahasanya Amin Al-Khuli, jangan hanya pahami Al-Quran ini dari ma'fin nas saja, tapi juga ma'haulan nas. Jangan hanya seputar Al-Quran saja, tetapi sekitar Al-Quran. Kita paham asbabun nuzul,
Jadi ayat ini itu muncul karena ada sebab seperti ini, sehingga kalau konteksnya seperti itu, saat ini konteksnya bagaimana, dan seterusnya. Dan itu para pakar sudah memiliki teorinya masing-masing untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan. Itulah kemudian yang Al-Quran itu akhirnya bisa kita nikmati sebagai sholihun likulli zamanin wa makan, cocok dan patut pas kapan saja dan di mana saja. Dan orang itu saja orang yang punya perspektif luas di dalam memahami Al-Quran itu ya dia dianggap faqih, dia dianggap orang yang pintar cerdas. Jadi ada bahasa begini, la yakunu rajulu faqihan kul faqhi hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsira. Jadi orang itu tidak dianggap pinter banget sehingga sampai dia itu memahami Al-Quran itu dengan berbagai perspektif, sehingga Al-Quran dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlihat kaya dan dihidangkan kepada kita, dan kita bisa menikmati hidangan itu dari berbagai macam warna dan bentuknya. Begitu kira-kira Mas. Baiklah ya, mudah-mudahan di dalam waktu yang tidak lama kita juga nanti akan mendapatkan hidangan-hidangan Al-Quran itu melalui Bapak KM. Ya gitu juga sih. Karena pastinya akan banyak pembahasan kaitannya dengan Al-Quran itu, dan kita tidak akan dengan singkat waktu memahami apa saja yang ada di Al-Quran itu, masih akan bertahap-tahap. Begitu teman-teman, dan kita akan bertemu lagi dalam seruling untuk edisi selanjutnya. Terima kasih Bapak telah memberikan ilmunya tentang Al-Quran ini. Dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan melalui chatting di line WhatsApp yang tertera di sini. Terima kasih, dan saya dan dengan Bapak Abdul Wahab undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.